Selamat kembali di channel Martian Bagas Kurniawan. Langkah bakal calon Presiden Anies Baswedan menuju tangga Istana Negara kembali tersendat. Penyebabnya bukan dari partai koalisi, melainkan janji politiknya dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilkada tahun 2017 DKI Jakarta. Awal mula isu ramai ke publik ketika Sandiaga Uno berbicara soal perjanjian tertulis Anies Baswedan dan Pak Prabowo ketika diundang tamu di akun YouTube Akbar Faisal. Sandiaga ditanya soal potongan video Anies yang berbicara tidak akan maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres, hingga soal perjanjian tertulis waktu itu. Sosok Fadlizon yang mungkin cukup sentral akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, Pak Anies, dan dia meramu itu dalam sebuah perjanjian yang ditulis tangan sendiri. Selang beberapa hari kemudian Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga pendukung Anies Sandi di Pilkada DKI tahun 2017, mengungkap ada cerita utang piutang antara mantan paslon cagup dan cawagup tersebut. Anies disebutnya menekan surat peminjaman uang sebesar 50M ke Pak Sandiaga Uno. Intinya, kalau tidak salah, itu perjanjian utang piutang. Ya pasti yang punya duit memberikan uang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitulah. Karena yang punya duit waktu itu adalah Pak Sandi, maka Pak Anies Baswedan meminjam kepada Pak Sandiaga Uno dan itu ada perjanjiannya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyampaikan soal politik bersih dan kotor saat pidato HUT Gerindra ke-15. Ungkapan Prabowo saat pidato seolah-olah tengah menyindir seseorang tidak bisa menepati janjinya. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting Prabowo tidak berbohong dan tidak berkhianat, kata Prabowo dalam sambutannya. Secara etik, komitmen antara elit menjadi kesepahaman yang mengikat kebersamaan. Namun perubahan dinamika politik seringkali menjadi ujian dan ketahanan perjanjian yang pernah terucap di masa lalu. Selain soal berbicara, selain soal kepercayaan secara pribadi, perjanjian terkait dengan dukungan dalam bentuk kekuasaan dan uang, apakah janji-janji antar elit ini bisa menjadikan ukuran komitmen terhadap publik? Bagaimana sikap politisi menyikapi janji-janjinya? Atau hanya janji-janji saja? Banyak kita lihat politisi-politisi, baik yang baru bermunculan ataupun yang sudah lama bermunculan, yang memberikan janji, walaupun itu sudah kontrak, pakai materai atau apa, tapi banyak yang mengingkari daripada itu semua. Adu perspektif kali ini mengangkat topik janji politik lama. Seperti kita ketahui ada CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Ini janji politik lama bersemi kembali atau terungkit kembali. Berseminya kembali, yakni antara janji-janji Anies Baswedan di dalam Pilkada DKI tahun 2017 tersebut. Dan ini sangat ramai dibicarakan. Menurut panjenengan semua, menurut Anda semua, bagaimana tanggapan terkait janji yang dilaksanakan oleh Pak Anies atau janji yang dilaksanakan oleh elit politik siapapun itu yang tidak ditepati? Atau kok emang kita semua atau Anda semua juga merasakan jadi korbannya, ada janji atau ada orang politikus yang berjanji dengan kita semua? Coba tulis komentar di bawah postingan ini. Terima kasih.